Kami terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak, silakan. Dari mana? Saya Eko dari Jakarta. Iya. Mendengarkan Iya Bapak. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ini mendengarkan tausiah tadi ini jadi tambah pusing. Letak pusingnya? Mohon penjelasan. Jadi apa namanya, urip atau urip Tuhan atau Allah itu kok jadi kayak banyak ini. Seperti apa Pak? Kayak banyak. Nggih. Yang kedua, letak pusingnya itu gitu. Setiap manusia, setiap ini kok ada urip. Nggih. Sudah Bapak? Yang kedua, pemahaman Tuhan di bumi dan Tuhan di langit itu bagaimana? Nggih. Mohon maaf, ini kan benar-benar pusing, mohon pemahaman. Yang ketiga, peran mursyid atau mursyid itu atau wali mursyid itu gimana ya, wajib atau harus atau bagaimana, seperti Nabi zamannya Nabi Muhammad kan untuk untuk mengajarkan ke umatnya harus seperti itu. Nggih. Terima kasih Gus. Pangapunten, mohon maaf nih pusing bener. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, memang jenengan dibikin pusing dulu. Sama halnya kita belajar di sekolahan, dihadapkan pelajaran bahasa Inggris, pusing dulu. Nanti kalau sudah ketemu baru paham, oh jadi mudah. Oke. Sambil menunggu di belakang dari Jakarta, di bawah Jakarta, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dari mana Bapak? Dari Samarinda, Pak. Samarinda, Kalimantan nggih, Samarinda itu? Iya, Kalimantan Timur, Pak Nasir. Oke, silakan Bapak yang ditanyakan. Betul. Oke, silakan. Duwe utang? Rencang, nggih napa rencang? Konco. Nggih, teman apa? Kan ngeten, kalau pas nyetel YouTube niku tiap saya kan ngeten. Kamu YouTube terus, siapa tanggung jawab nanti itu? Oh, main semawat terus. Pokoknya kamu harus hadapan tuh. Kamu nanti tidak sama YouTube, tapi aku main semawat. Yang kalau tambahkan terus bukti Gus. Sampun. Iya, di belakang. Oh, ngaten. Nggih. Nah, langsung tengahin Basiro dikasih terus bukti caranya. Oh, ngaten itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Samarinda bisa kami terima. Mungkin di belakang Bapak Samarinda silakan, kalau ada kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Magetan. Langsung pertanyaan.
sirul asro itu sama merenung. Merenung itu apa sama gitu Gus? Terus dikir sirul asro sama itu bedanya apa Gus? Sama dengan merenung gitu ah? Iya. Telepon, apakah hidup ini merupakan satu kesatuan yang didasari hidup tunggal Gus? Sampun, namun iku mawon Gus. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dari Magetan. Oke, untuk pertanyaan di interaktif satu kali lagi saya terima. Oke, assalamualaikum. Halo. Iya, dari mana Bapak? Dari Denpasar, Bali, terus. Dari Bali. Silakan langsung pertanyaan. Cuma mau minta saran ini. Saran gimana? Ya ini Gus, dalam perjalanan usaha saya tuh akan masuk ke dalam ruangan. Makanya merindingnya ini. Iya. Masuk ke dalam ruangan yang sangat dingin dan terang. Tidak bisa disamakan dengan terang apapun. Nggih. Nah setelah itu terus saya keluar, perutnya itu akan keluar. Nggih. Allah itu melihat Allah duduk. Nggih. Nah, saya merasakan setelah saya sadar. Tapi proses itu, Nggih. saatnya itu saya tidak merasakan apapun. Memang tidak merasakan apapun. Cuma setelah saya itu sadar, baru saya melihat gitu loh. Dalam kalau boleh saya umpamakan saya ini saya melihat gitu loh. Gitu loh, Gus. Jadi saya tuh harus bagaimana, Gus? Nggih, sudah Bapak? Dan itu sudah masuk di makom apa, Gus? Oke. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, Gus. Oh iya, nggih, satu kali lagi apa? Boleh saudara ini para ikhwan mengadakan Enggak dengar Pak, WA agak group. dikeraskan. Boleh nggak para ikhwan ini mengadakan WA group nih untuk di channel ini, Gus? Mengadakan WA group. Iya. Oh, ngoten. Nggih. Iya. Boleh, Gus nggih? Oh, nggih. Sampun cukup? Selamat Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di jalur interaktif sementara saya tutup dulu. Kita menjawab pertanyaan dari berbagai pertanyaan. Pertama dari Bapak Jakarta ya. Hidup itu kelihatan kok banyak, kula niki pusing. Ngeten Bapak. Banyak satu di dalam banyak. Bukan banyak wek-wek ya. Banyak memang kalau kita lihat seakan-akan hidup itu banyak si A, si B, si C. Inilah yang kumaksud ahadiyah ya. Harus ada tindakan ahadiyah. Ahadiyah itu apa? Jangan bedakan banyak itu banyak. Banyak itu masukkan dalam satu. Ini yang kumaksud tindakan ahadiyah menuju ahad. Artinya hidup yang ada pada diri jenengan atau di luar diri jenengan itu sama. Biar sama bagaimana? Jenengan harus berlaku kholwat yang duduk di su'aul basirah ke ainul basirah. Baru nanti kalau sudah di ainul basirah itu nanti Anda sudah tidak ada lagi hidup banyak. Ini boleh mengingatkan saya ketika saat saya juga bertanya kepada salah satu pernah saya angsoni sebagai guru, mungkin ada yang kenal di pondok pesantren mana itu Ringin Agung ya, tepatnya ada di
daerah Kediri, namanya Mbah Khozin ya. Pernah dulu itu aku tanya tentang masalah Allah. Aku dijawab, Allah saya ternyata banyak Pak, tapi beliau mengatakan Allahku itu hanya tunggal. Nek Allah muson iku wakeh. Lah iki aku ya bingung, sama dengan bingungin jenengan sak mangke. Loh, katanya Allah itu satu, Allah itu esa. Lah kok banyak beliau mengatakan terhadapku. Ternyata beliau mengatakan banyak itu karena di dalam hatiku banyak perkara-perkara yang kuimani, yang bisa nyapo-nyapo itu disebut itu pangeranku. Allah banyak, ada wanita, ada anak, ada harta benda, berarti banyak. Lah itu maksud beliau itu mengatakan Allahku banyak. Lah beliau mengatakan Allah ahad. Beliau Mbah Khozin mengatakan Allahnya ahad itu bagaimana? Oh ternyata jenengan kalau sudah di titik ainul basiroh maka bisa mengatakan Allah itu tidak banyak lagi. Justru kul huwallahu ahad. Itu di situ Pak. Nanti jenengan buatan bingung kalau sudah berlaku zikir sirul asrar di tingkat ainul basiroh, itu nanti tidak mengatakan banyak. Yes, itu yang satu. Tuhan di langit dan di bumi ya sama Pak. Kalau jenengan sudah di titik sirul asrar di di ainul basiroh akan mengatakan bahwasanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sudah nggak ada bedanya, walaupun kelihatannya banyak tapi ahad. Peran yang ketiga, peran mursyid. Tergantung kita melihat mursyid dari sisi mana. Kalau kita melihat dari sisi makhluk, ya manusia itu yang khusus membimbing ruhaniyah kita untuk ruhaniyah lekas tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah Al-Ahad. Di situ itu seakan-akan manusia itu yang kita terkas sebagai mursyid atau guru akhirat kita. Tetapi kalau kita melihat dari sisi hakikatnya, siapa sih sang penunjuk jalan ruhaniyah kita? Tidak lain tidak bukan adalah Allah. Lihat di dalam surah Al-Isra ayat setunggal itu, Maha suci sapa alladzi hidup arsala yang memperjalankan sapa hidup, yaitu bahasa syariat Allah, bi abdihi terhadap hambanya. Berarti siapa mursyid kita hakikatnya? Tidak lain adalah Allah. Oleh sebab itu Anda di dalam thariqah ada istilah robitoh. Tolong robitoh jenengan silahkan secara syariat terhadap mursyid bongso menungso, tetapi ruhannya sampean harus terhadap hidup, jangan terhadap makhluk. Begitu, biar Anda tidak mumet-mumet di jalur mukasyafah jebule dadi dukun ya, biar Anda bisa sampai ke musyahadah. Pertanyaan dari Bapak Samarenda ning YouTube, nggih Pak, sampean itu orang yang mengatakan itu biasanya itu mereka itu belum mengenal dunia sirul asrar ya. Kalau mengenal dunia sirul asrar, dzikir sirul asrar, pasti mengatakan tidak. Karena semua apa yang terjadi di situ ada Allah. Lah, saya memberikan nomor di dalam jalur telepon nomor pribadi saya itu untuk mengikis makalah yang mengatakan bila mana kau belajar di YouTube, kau itu sama halnya Anda berguru terhadap setan. Nah, saya kasih nomor itu biar ada sambungan wasilah langsung jenengan terhadap saya. Sebab orang yang belajar di YouTube itu Bapak Ibu tidak selamanya paham.
Nah, ketika saat ketidakada pahaman, berhubung ada nomor wasilah yang dibuat untuk tanya jawab, maka inilah yang menolak makalah yang seperti itu. Makanya dulu saya pernah mengatakan, para pemberi ajaran dinul haq ini yang lewat medsos atau di YouTube, tolong sertakan nomormu supaya umat yang hanya bisa belajar di YouTube karena jauh tempatnya dan atau tidak mungkin karena umur kita sudah terlalu tua, biar bisa tanya langsung terhadap sumbernya. Kalau seperti itu, maka ini menolak makalah yang mengatakan belajar di YouTube sama dengan belajar gurunya setan. Biar gak setan, seperti itu bahasa syariat. Tapi kalau saya petik dari hakikat, siapa yang memunculkan suara itu? Di situ kan ada Allah, Pak. Berarti kita mursyidnya langsung Allah. Tapi nggak bisa diterima dunia thariqah loh, Pak, ini nggak bisa. Yo nek zamane Kanjeng Nabi langsung Allah. Lah ngono nggih, yang namanya wahyu. Begitu, Pak. Mohon maaf, bukan saya menyalahkan, tapi saya kurang sepaham. Berarti Allah biyen itu dengan Allah saiki gak podo. Lah ngono toh? Kuasane Allah itu langsung terhadap hambanya pada diri Rasul yang kita anggap itu. Berarti kita membatasi dengan kekuasaan Allah. Allah mampu memperjalankan hambanya walaupun itu terlepas dari sanad atau keturunan, mampu. Allah membuat tukang pencari hidung belang, dia itu mampu untuk sampai pada Allah. Udah, itu YouTube. Yang kedua, bagaimana kita bisa sampai ke Ainul Basirah. Pak, ketika jenengan iki berzikir Su'aul Basirah, fungsinya Su'aul Basirah, lepasen keakuanmu yang merasakan, yang mengimani, yang berzikir di situ. Lepasen. Aku yakin gak usah 5 menit, 10 menit langsung ke Ainul Basirah. Dari Magetan tentang Sirul Asrar, apakah sama dengan merenung? Sama, Pak. Merenung itu kan tafakur. Tafakur yang berjalan itu adalah rohaniyah, iman kamu. Kalau seperti ini sama, Pak, ya. Yang berjalan rohaniyahmu bukan akliyahmu. Rohaniyah lewat iman, yang iman itu satu titik hanya terhadap hidup. Dari Magetan. Yang kedua, apa ini? Hidup adalah satu kesatuan dari beberapa. Tidak, Pak. Hidup itu nggak ada kesatuan. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Hidup itu ya hidup, nggak ada kesatuan dari roh itu, enggak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang dikatakan wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an, yang dikatakan yang muncul makrifat hidup itu bukan karena satu kesatuan terhadap yang lainnya, enggak. Itu fananya sesuatu itulah. Memang kalau kita kembali kepada sifat kalam, sifat hidup itu ada 4, ya. Ini proses, Pak. 4 zat, sifat, asma, af'al. 4 perkara ini menjadi satu yang disebut sifat hayat atau hidup. Ini memang kalau melihat dari arah sini satu kesatuan. Tetapi ingatlah, hidup yang kumaksud adalah laisa kamitslihi syai'un, bukan sifat itu, itu bukan satu kesatuan, Pak. Fananya seluruh apapun, barulah itu nanti kita sebut hidup yang sebenarnya. Nah, kalau memang kita bicara satu kesatuan lewat proses, kayaknya seperti itu, tapi tidak, Pak.
ya. Pun dari Bali, saran tentang uzlah saya ketika saat uzlah rohaniyah kita itu dikeluarkan. Gini Pak, itu yang tadi saya katakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan itu. Memang ketika si salik itu melakukan suluk untuk usul pada Allah, terkadang diperjalankan jenengan iki seperti itu. Terus saya sering memberi pesan, tolong Sirul Asrar di dalam Su'aul Basiroh menuju Ainul Basiroh ini pegang, sehingga jenengan nanti tidak akan ada rasa takut. Karena kalau sudah Su'aul Basiroh itu yang memperjalankan jenengan itu hanya Allah, apapun resikonya. Sehingga tolong ketika saat berzikir tersebut yang namanya tawakal, pasrah total, udah jenengan jalankan itu. Jadi nggak ada rasa takut dan apapun. Itu caranya Pak, sarannya gak usah takut. Apakah nanti takut aku kembali apa enggak? Jenengan tadi ada rasa takut, bisa kembali lagi apa enggak? Udah, apabila nanti terjadi lagi gak usah takut, diikuti ya terus sampai kemana, mengalirlah seperti air mengalir. Karena ingat, ruhaniyah ketika solo itu yang memperjalankan juga Allah. Tentang memakai WA group ya, aku nggak melarang WA group kalau itu sebatas untuk sharing-sharing, silahkan, tapi lebih baiknya menurut saya kalau jenengan sudah laku, sibuk nolaku wae. Khawatir saya nanti kalau masuk dalam WA group, kalau itu nanti khawatir saya pinter-pinteran lali dengan kewajiban untuk melaksanakan kholwat. Menurut saya lah ya, udah masalah apa WA group sisihkan dulu, sibukkan ruhaniyahmu untuk kholwat. Kalau bahasa ringkasnya, udah sibukkan ruhaniyahmu berzikir Sirul Asrar. Apapun kondisi panjenengan, urusan melihat WA group silahkan. Jikalau tidak membekas di dalam hatimu, kembali kepada rasa pinter-pinteran, nggak ada masalah, monggo. Oke. Untuk selanjutnya di jalur interaktif silakan. Nah, ini sudah 4, tak tambah lagi 3 lagi biar 7 nanti. Silakan yang ingin gabung di 082 141 295 309 di seluler. Silakan Bapak untuk tanya. Tak dok ping 5, engko nek wis 5 gak ono ya wis tak tutup koyok dik wingi. 1 2 3 4 5 udah. Wis matur suwun yang sudah bergabung di jalur interaktif. Loh, kait metu ya napa niki? Kak. Hah? Ditampani mawon. Oh, ngoten. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Gus. Nggih, dari mana Bapak? Ini dari Palembang. Mau menanya. Nggih. Iya. Iya. Yang mau saya tanyakan itu pada waktu kita kholwat, kita kan meletakkan kesanaannya. Kemudian yang kita bayangkan pada waktu kita kholwat itu apa gitu? Pada waktu kita kholwat apa yang kita? Pada waktu kita kholwat yang kita bayangkan pada saat itu apa gitu? Supaya kita itu nyambung dengan Allah. Oke. Sudah Bapak? Ya, sudah. Oke. Ya, assalamualaikum.
Oke, waalaikumsalam. Apa tadi? Apa yang kita bayangkan? Oke, di belakang dari Bapak Palembang. Silakan untuk masuk sebelum tak hitung, tak cepet maunya. Oke, sambil kita menunggu, kita jawab apa yang kita bayangkan ketika saat kholwat. Oke, yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo Bapak, dari mana? Dari Sulawesi Selatan ini. Interaktif, silakan. Halo Bapak, apa yang langsung ditanyakan? Saya mau tanyakan masalah aluat ini. Halo. Bapak menjauh dari pesawat ya? Oh ya. Bentar harga kecil. Atau pesawatnya dikecilkan biar enggak mantul. Iya, sudah dikecilkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini saya mau tanyakan masalah aluat. Kebetulan ada bisikan di dalam aluat ini. Katanya nafsu itu saya enggak bisa kalah sama bacaan, sama zikir jahar dengan sir. Nah, yang saya mau tanyakan apa untuk dikalahkan nafsu ini yang berkata yang ada bisikan begitu. Oke, sampun. Nah, sudah Pak? Iya, karena saya pernah buat dia datang bisikan begitu. Oke. Iya, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi di jalur telepon, satu kali penanya, silakan masuk. Apa yang kita angan-angan ketika kita berkholwat? Kalau yang dimaksud angan-angan itu tafakur di dalam ruhaniyah, nggak apa-apa. Kalau yang diangan-angan belajar berangkatnya dari akal, jangan. Sebab kalau Anda tafakur, angan-angan, membayangkan dengan akal, mesti kau akan dimasukkan dalam dunia muhadharah atau mukasyafah. Artinya sesuatu yang ada kaitannya dengan makhluk nantinya, harus dengan ruhaniyah. Tafakurnya ruhaniyah itu jatuhnya ada di iman. Iman yang hanya pada Allah, tidak selain pada Allah adalah hidup itu. Jadi angan-angan jenengan itu, iman itulah yang harus jenengan kuatkan di Su'aul Basirah dan Ainul Basirah. Oke, sekali lagi yang bertanya dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, saya Guntur dari Wilatik Tuan Guru. Dari Wilatik Sumbersari. Sumbersari Kediri. Nggih. Oh, Pondok Sumbersari. Nggih. Monggo. Dari siapa ini namanya? Dari Guntur Tuan Guru. Oh, nggih. Apa yang kemarin? Iya. Sini Tuan Guru. Di hati saya kok muncul pertanyaan gitu. Berarti kalau Gusti Allah itu hakikatnya itu berarti satu, tapi di pikiran saya itu banyak gitu loh Tuan Guru. Kayak contoh misalnya istri Allah, anak Allah, orang tua Allah. Semuanya saya lihat ini kok Allah semua gitu loh Tuan. Gitu, nggak ada yang semuanya kok yang berperan itu Allah semua. Kan berarti kan Allah banyak, tapi hakikatnya satu. Terus saya merasa kayak engkau adalah aku adalah engkau. Intinya kayak melihat sendiri gitu loh. Biarpun anak, berarti anak itu adalah kayak wujudnya Allah. Dan aku pun juga kayak melihat
yang dilihat itu satu gitu Tuan Guru. Iya. Jadi kayak gitu loh. Ya itu saya makom mana itu saya nggak mengerti. Iya, sudah Pak ya. Oke. Iya sudah gitu aja Tuan Guru, mohon penjelasannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jalur interaktif sementara sudah tak tutup. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 2, akhwal, keadaan. Ini dari mana tadi saya lupa. Ketika saat Anda menghadapi akhwal atau keadaan waktu apapun, itu kok jenengan merasa kebingungan, itu dikarenakan kita itu melihat akhwalnya, Pak. Akhwal itu ada 4, waktu ada 4, di mana Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, Allah mengatakan demi masa, bersumpah atas nama masa. Innal insana, sesungguhnya banyak manusia, iku lafi khusrin, di dalam terpuruk, di dalam kerugian besar. Banyak manusia yang di dalam kerugian besar di dalam setiap waktu. Artinya dikatakan rugi besar kita di dalam setiap waktu karena ruhaniah kita itu condongnya terhadap selain Allah, condongnya terhadap selain Allah. Itu yang dimaksud ayat itu tadi. Kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang rohaniahnya itu condong pada Allah, dia tidak masuk pada golongan yang rugi setiap waktu dan waktu. Innal insana, sesungguhnya banyak manusia, iku lafi khusrin, dalam kerugian besar. Mengapa dia rugi? Karena rohaniahnya itu berkasih mesra dengan selain Allah. Di sini loh Pak ya. Lah, kita olehnya bingung menghadapi kondisi akhwal atau keadaan karena kita melihat keadaan. Waktu-waktu itu ada waktu 4, waktu nikmat, waktu bala, waktu taat, waktu maksiat. Kita sibuk. Ruhaniyah itu gandeng renteng dengan 4 makhluk ini. Kita tidak akan sibuk dan tidak akan bingung manakala kita masuk di dalam hidup yang menguasai di situ. Sama dengan saudara saya yang ada di Pondok Sumbersari, kata sebut namanya, mengatakan Allah banyak. Iya, ketika kita sudah dinafikan Allah selain daripada Allah, kita melihat siapapun itu Allah, nyatanya Allah, tapi bukan berarti Allah banyak, enggak, bukan. Kalau kita masih mengatakan Allah banyak, berarti di situ kita belum melakukan ahadiyah menuju ke ahad. Memang Pak, kayaknya itu banyak, memang kayaknya banyak. Tapi apa yang ada pada istri, apa yang ada pada diri jenengan, apa yang pada diri orang tua, dan semuanya itu, bagaimana caranya jenengan itu sudah duduk di ahad. Otomatis kita harus lekas menafikan kemakhlukan ini, baru di situ akan menjadi ahad. Oke, itu Bapak Ibu apa yang sudah kita terima, keterangan-keterangan terutama pada malam hari ini, semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.